الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustawfirina fil ashar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah banyak nikmat Allah. Kalau coba-coba untuk mengikuti menghitung nikmat Allah itu tidak akan mampu. Dari dulu sampai sekarang bukan main banyaknya. Kalau itu harus kita bayar, habis duit kita untuk bayar itu, tidak lagi duit untuk beli beras. Bayar nikmat itu bernapas misalnya sekali naik berapa? Rp1. 1 detik itu informasi 12 kali. 12 kali. Jadi 1 detik itu Rp12. Sejam itu 60 detik. 60 kali 12. Kali sehari semalam 24. Kali sebulan, kali setahun, kali 10 tahun. Sekarang lah umur 50. Sekarang umur 40, ada yang hampir 80. Lewat Pak ya 80. Berapa itu? Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndak ada beliau, wah bingung juga kita ngamalkan ajaran Islam nih Pak. Kok tidak benarlah kalau ada orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ingkar sunnah. Tidak percaya kepada sunnah. Mak mano nak sholat itu kalau tidak ada dijelaskan oleh Nabi. Dalam Quran kan cuman aqimus sholat, dirikan sholat. Sholat apa? Yang menjelaskan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu Nabi. Jadi kalau orang ingkar sunnah berarti tidak sholat dia. Zakat, apa yang nak dizakatkan itu? Malah kalau diturut-turut zakat itu tidak berlaku di Indonesia. Nabi itu zakatnya kurma. Itu ada kurma, tidak buah-buah. Yang berbuah, yang duduk di bawah kurma berbuah dia. Duduk di bawah kurma itu berbuah, yang kurma tidak buah. Berarti kita tidak perlu zakat. Di Arab tidak ada orang konsumsi beras, nasi, gandum. Kita gandum cuma daerah timur. Oh, rupanya ada setelah Nabi itu boleh juga namanya
ulama warasatul anbiya. Cuman ulama tadi Bapak ya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah. Kalau ada ulama bertentangan dengan sunnah, Al-Quran dan sunnah itu perlu dipertanyakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai tema kultum atau ceramah subuh kita adalah pengendalian hawa nafsu. Kehebatan manusia ini dibanding dengan makhluk-makhluk lain, di antaranya hawa nafsu. Tapi bila dibandingkan hawa nafsu dengan hewan, kalah kita. Hebat nafsu hewan. Cuman nafsu kita ini dikendalikan oleh iman. Ada yang ngendalinya. Jadi nafsu itu merupakan suatu keinginan, kemauan, cita-cita. Nafsu. Oleh karena itu nafsu itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimatikan. Kalau nafsu dimatikan, kita tidak perlu lagi ke pasar. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Nafsu. Dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 15 sampai 17 itu menceritakan bagaimana pengendalian hawa nafsu. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Menghiasi manusia itu adalah syahwat, nafsu. Minan nisa terhadap betino. Cak mana kami tino Pak? Minar rijal dan sebaliknya. Nafsu kepada pasangannya, nafsu kepada mau memiliki keturunan, nafsu memiliki harta, kendaraan, dan lain sebagainya. Inilah yang menghiasi kehidupan kita. Nafsu. Tapi ternyata setelah mendapat penelitian, nafsu itu lebih cenderung kepada dunia saja. Ada nafsu itu berkaitan dengan akhirat ada, tapi lebih dominan, lebih banyak tentang dunia. Misalnya bapaknya tentang dunia, wah tinggi Pak. Rumah orang pakai keramik, rumah aku ndak pakai keramik. Mulai itu. Mobil aku mobil lama, mobil wong mobil baru. Itu nafsu tuh Pak. Di rumah wong Magicom itu dari yang kecil anaknya sampai induknya. Magic Jar, Tupperware, apalagi Shopee 10 tanggal 10 tanggalnya bulan 10 kemarin 11. Nah yang ke depannya lah 20 Pak, 12. Waduh ya Allah. Saya ngomong dengan istri saya, biarlah di TV itu biarlah. Nak beli kalau nanggung lah gitu. Nak beli kalau nanggung. Walaupun itu tidak pakai ongkir, walaupun itu tidak pakai apa namanya Bu? Ada
diskon. Menurut saya, Pak tidak tahu kalau menurut Bapak Ibu, diskon itulah dinaik dulu baru turun. Tidak kado, nak rugi tidak mungkin. Ini harga 2 juta pajak 500. Mana tuh? Karena itu, walaupun macam itu banyak juga Pak, banyak juga. Giliran menjual pucuk ubi, tidak ada diskonnya. Malah rugi dia daripada tidak laku. Borongan Pak 10.000 ambillah sekanjang. Rugi besar dia kan. Jadi hawa nafsu. Kita garis bawahi dulu bahwa hawa nafsu itu jangan dimatikan. Cuman dikendalikan. Dalam ajaran agama Islam kita yang mengendalikan itu adalah iman kepada Allah. Bolehlah apa keinginan itu boleh, tapi iman yang mengendalikannya. Jangan dikendalikan oleh setan. Kalau setan yang mengendalikan, ujung-ujungnya di mana kemarin di Aceh ya. Nafsu dikendalikan oleh setan. Emaknya nak tuntutnya pula. Ada pula baru loh Aceh. Nak tuntutnya emak itu. Beberapa bulan yang lalu ada juga nuntut emak itu 3 miliar. Emak nyengok duit miliar-miliar tidak pernah. Tuntut miliar-miliar. Apa gawe itu? Itu nafsu yang dikendalikan oleh setan. Nah karena itu dalam surat Ali Imran ayat 17 oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih jalan keluar, jangan sempatlah nafsu kamu yang menggerogoti kehidupan. Kalau tidak kata nafsu memang salahnya itu. Nafsu dikendalikan. Supaya kita bisa mengendalikannya itu Ali Imran 17. As-sabirin. Ini agak banyak nih Pak, agak 5 ini. As-sabirin. Sabar. Sabar ini ngomongnya agak mudah Pak. Tapi pelaksanaannya sulit. Laneman kita dikatoi wong sekali, 2 kali, 3 kali masih Pak. 4 kali mungkin juga dia tuh. Lah bengkak kepala tahu kena tinju sabar Pak aja gitu. Lah bengkak kepala tuh. Pang tangan orang belah kanan sabar Pak aja. 3 kali mungkin berpikir. Memang ngomongnya agak ringan Pak, pelaksanaannya berat. Sabar itu beberapa referensi termasuk hadis mendahulukan kehendak Allah, mendahulukan keinginan Allah, kemauan Allah. Sabar. Kalau itu kehendak Allah Subhanahu wa taala ya sudah. Mana contoh Pak? Berusaha sudah maksimal. Wong dem subuh, sebelum subuh dia berangkat. Saking kendaknya wong sholat subuh dia dak sholat subuh. Saking kesemangatnya dia. Tapi kapan balik dari pasar, wong ada hasil, dia tidak pula. Nah, itu namanya suratan. Itu namanya takdir. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Cuman tidak boleh pasrah, kita harus berusaha.
berusaha maksimal. Nah, berusaha ini ternyata di dalamnya macam-macam itu Bapak. Kesungguhan, sungguh ke pasar barangkali tidak usah nak jam 11 nian buka ya. Jam 8 buka lah. Atau sebelum jam 8 ada orang itu nyari, mumpung sepi, aku belanja. Sungguh, sudah itu berdagang itu harus pakai ilmu juga ternyata Bapak. Terutama ilmu matematika. Tunjuk duit 100, dibaliknya 150. Atau yang aneh lagi, dia mau belanja nunjuk 100. Yang punya nanya berapa Pak baliknya? Berapa Pak baliknya? Harus pakai ilmu ternyata. Ilmu. Sabar. Memang ini hebat Pak, kalau kita pakai memang hebat tuh. Sabar ini wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hebat tuh. Malah dalam firman Allah tersebut, Allah nolong orang yang sabar tuh. Sering Bu diceritakan Ibu ya, ketidaksabaran dengan orang yang sabar. Mana ceritanya? Di TK Pak, di TK. Tunjuk kue berebut. Apa yang direbut tuh? Pertama yang besar. Kue itu yang besar. Pokoknya yang the best lah, yang bagus lah direbuti. Anak TK yang siko ini tidak galak berebut dia. Tidak mau berebut. Akhirnya karena tidak mau berebut, dapatlah yang kecil. Dapatlah yang tidak bagus menurut teman-temannya. Gurunya kasihan nengok murid kita nih. Tiap hari dapat cak inilah. Akhirnya guru-guru yang tadi punya ide, mana lah anak ini kita tunjuki semangat. Yang sabar tadi tunjuk semangat. Berundinglah guru-gurunya, kita tunjuk semacam apa itu, semacam hadiah lah kecil-kecilan. Hadiahnya tadi ditaruhnya semacam emas Bu, tapi kecil, emas kecil. Ditaruhnya di kue yang paling kecil. Ditaruh di kue yang paling kecil. Ketika dibagi dengan anak-anak, dicarilah yang besar-besar. Tapi kue kita tidak baik sama besar ya, sama besar. Ada yang masih puasa hari ini ya, sampai besok ya. Lalu anak yang kecil tadi tergigitlah keras. Bu, ini apa yang keras nih Bu? Oh, ternyata keras tuh emas Pak, emas kecil tuh. Kawan-kawannya tercengang galau Pak, kagum. Wih, yang kue kecilnya ada emas dalamnya. Nah, itu berkat sabar Pak, berkat sabar anak tadi itu kasihan. Mungkin juga Pak, malaikat Allah tuh kepada kita yang sabar tuh kasihan malaikat tuh. Melapor dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah bapak ini ya Allah, tolong ya Allah ibu ini. Cerita berikutnya Ibu, hari berikutnya berebut nak nyari yang kecil. Karena ada emas yang kecil kemarin. Hari berikutnya tidak tunjuk pula Pak. Tidak tunjuk yang kecil itu.
Akhirnya anak yang sabar tadi manalah dapat emas, mana dapat kue yang besar-besar sesudah itu. Jadi Bapak dari peristiwa itu pembelajaran bagi kita. Sabar itu memang bagus. Kan ada di Sumatera Barat itu takana sile apa Pak? Iya. Wacaka lah sudah, belago lah sudah, takana sile. Apa artinya itu? Sudah belago, palak lah benjol-benjol. Dalam hati, nah aku nih belajar silat dulu tuh. Ngapa lupa ini? Sabar. Nah, menurut penjelasan Nabi bahwa sabar itu terbagi kepada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menerima musibah, sabar tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah harus sabar, iya. Di kita Pak, da antrinian ngambil uduk. Di Mekah tuh, sikok pintu wis itu pacak wong 50 ngantrinya. Itu lah pergi umroh dengan pergi haji lah terasa itu. Sama-sama wong kita Indonesia yang paling belakang tuh carut ya Pak. Macam-macam carut itu. Ada bahasa Jawa, ada bahasa dusun. Yang wong depan tidak tahu. Yang wong Jawa di belakang endasmu, palak nggak. Ada tahu wong depan tuh. Sabar. Termasuk imam lamo Pak, sabar juga kita. Jangan merutuk-rutuk pula di belakang. Imam panjang mulai banyak batuk Pak. Sabbihisma rabbikal a'la khalaqa fasawwa. Kan agak panjang tuh. Nah, mulai belakang uhu. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menerima musibah. Nah, di antara musibah ini yang di antaranya amat berat adalah musibah kematian. Kenapa itu amat berat? Karena walau alam tak bertemu lagi tidak kaki. Bini mungkin di lantai 7, laki mungkin di lantai 5. Laki mungkin di lantai 3, bini lantai 1. Walau alam. Di dunia ini mereka itu yang kita cintai, wong tua, anak, karib kerabat, saudara, memang sedih kematian. Tapi itu harus diterima dengan tulus, dengan sabar. Ya cak mana lagi? Yang meninggal tuh nangislah kita seneman-nemannya, tidak balik lagi dia. Kecuali saya tonton di YouTube kemarin tuh pakai dipikulnya Bu. Ibu mungkin ada juga yang nontonnya di YouTube tuh. Pikulnya pinggir sawah. Lewat pinggir sawah dia tuh. Mano-mano jatuhlah ke sawah tuh. Kapan jatuh kan uang tadi segera nak ngambil mayat tuh jangan kena lumpur, kasihan lah. Kapan diangkat? Hidup.
Ini hebat pula, enak. Kematian. Ada seorang jenderal di masa sahabat, dia pesan, menaku mati kaki tangan aku dikeluarkan ya. Bingung wong ini ngapo nak dikeluar ni. Supaya wong tahu aku ni jenderal, dak bawa senjata mati. Mana aku bawa senjata, aku tembak malaikat sebelum bertanya. Marbuka dur tembak. Tapi mati tadi tak bawa apa-apa. Ibu tak bawa Tupperware. Pernah bu ibu tengok mati bawa Tupperware? Tak kan? Kosong kalau mati. Tak tahulah Pak, kita dikubur tu masih ada hidup bermasyarakat, tak tahu kita. Apa ada pula tiap pagi Jumat ni ada kopi situ. Walau alam Pak, tak tahu gitu. Tapi yang jelas kata Nabi ada siksa kubur. Siksa kubur. Mekik bukan main. Apa dia Nabi kena kencing dak cebok. Kencing dak cebok be siksaan bukan main. Apalagi ngencing ban mobil. Rata-rata kan sopir Pak itu Pak ya rata-rata. Kena terdesak nian mau ngencing terdesak na manu ni nah. Nak nemu masjid kadang tak buka. Nak nemu WC umum di mana WC umum? Ujungnya ban mobil tu lah. Tidak bercuci pula tu. Sabar menerima musibah. Sabar tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang banyak Pak. Tuh ketemu motor bertumburan. Jangan Pak basing nolong Pak bertumburan tu. Saat sekarang kalau kaki-kaki walau alam Pak ya. Kita nolong wong tumburan kita tu lah digebuk wong dipukul orang. Ada kita nolong tu. Nah, inilah yang nombor tu. Inilah padahal dia nolong. Maka nolong itu harus ada saksi. Berdua, bertiga. Nyengok BG-nya, nyengok BH-nya. BH tu BG Bu. Kalau kita BG, kalau BH tu Jambi kan? Ya. Tengok catat itu bukan nolong, dia nyatat 7545. Ini main 5 ini. Kemarin saya ditanya, Pak di Linggau itu masih ada Pak togel Pak. Nah, ujiku aku lupa nanyonyo. Di sini masih banyak Pak. Di mana juga dusun-dusun ini? No, masih banyak yo. Dari mana dapat? Wah nyutang Pak, nyutang katanya. Motor tumburan, kami jingok beginya. Tahunian BG itu, tapi malam-malam kita pasang pedak, cuntang pedak. Kapan keluar besoknya Pak? Unian yang dicuntang dia itu unian. La ilallah. Ngapo dakku pasang ini? Berapa Pak B apa tu? Pasang 1.000 dapat 1 juta ya. Oh tak tahu Pak. Wah hebat itu masang 1.000 dapat 1 juta. Aku dak ngapo dak tergiur cerita Pak ya. Dak tergiur dia. Cuman yang bosnya tadi tidak mungkinlah nak rugi. Di plesetnya sangko wedem selesai wong. Tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar.
Jadi mudah-mudahan dunia ini akan lebih nyaman apabila penghuninya banyak yang sabar. Tapi sebaliknya penghuninya tidak sabar, Masya Allah. Kita prihatin ya Pak ya, beberapa hari ini ada ulama ditangkap, Masya Allah. Di mana itu? Masya Allah. Yang kedua, was-shadiqin. Ini juga berat juga Pak. Benar, ini berat juga. Ngomong yang benar. Yang bagus tuh ngomong terus benar. Yang tidak bagus ngomong terus salah terus. Apalagi ngomong terus ngatoi wong, ngomong terus nyaruti wong. Masya Allah. Lebih bagus diam kan menurut agama kita. Aulias mud, lebih bagus diam. Yang diam itu Bapak belum tentu dia tuh bodoh. Yang diam itu belum tentu kalau dia tidak baca silat misalnya, belum tentu Pak. Jangan ninju-ninju wong diam tetap lanting gitu. Benar. Nah benar ini tentu rujukannya adalah benar menurut firman Allah. Menurut Allah benar. Di Bali itu Pak, menurut orang sebahagian yang berkunjung di sana, benar katanya nyingok film-film pinggir laut. Ada Pak film pinggir laut di Bali itu? Ada lah. Uang mandi tidak pakai baju ya. Itu film tuh. Menurut sebagian benar ke situ benar. Cuci mata katanya. Tapi menurut firman Allah tidak benar. Jadi ukuran benarnya itu pertama benar menurut Allah. Asal mungkin yang kamu anggap benar tidak benar menurut Allah. Jadi kuncinya itu benar itu menurut Allah, bukan benar menurut masyarakat, benar menurut perorangan Allah. Yang kedua benar menurut sunnah. Yang ketiga benar menurut pribadi. Pribadi kita Bapak, ada yang kambing itu tidak benar bagi dia. Kapan dia makan kambing, wah hangat bukan main pala. Darah tinggi pula. Tidak benar bagi kesehatan dia. Jadi benar menurut Allah, menurut sunnah Nabi, menurut pribadi, menurut masyarakat. Tapi kuncinya benar menurut Allah. Dalam niatnya benar. Shadiqin niatnya. Yang penting kan niat kata Nabi ya, innamal a'malu binniyat. Biarlah orang ngomong apa terserahlah situ. Kan ada Pak, gara-gara kita rajin sholat, wah ibu ini soalim nian. Awak dulu carut terus, sekarang enggak. Ada tuh. Biarlah, enggak apa-apa, lajulah. Kemudian niat dan apa namanya niatnya lah benar, ucapannya lah benar, ucapan lah benar. Wah, memang indah niat Pak. Kalau ini diterapkan indah niat, tapi ternyata berat menerapkan itu berat. Tapi tentu kita berguyur lah, berguyur. Mudah-mudahan sampai, tidak sampai juga. Ya Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak. Benar dalam ucapan.
Pernah Pak, tidak usah saya sebut daerahnya. Dia ngomongnya dengan anak cucung, nak, cung, kumpul, nenek nak mati. Nama itu. Kapan datang anak-anak cucungnya? Lah tunggu sampai pagi, dak mati nenek itu. Mano ji cucung nenek ni ngomong dak keruan. Nah omongan Pak ya. Cuman besok ngulang lagi, cung, nak kumpul, nenek nak mati. Anak cucung tadi itu khawatir kalau yonian. 2 kali dak. Sampai pagi dak mati. Hari yang ketiga Jumat itu datang anak cucung apa nenek masih ngomong wae. Jumat ketiga mati nian cucung dak ngumpul. Itu omongan. Nah omongan inilah Pak yang berat dipertanggungjawabkan berat. Terutama Pak bagi saya lah yang sering ngomong-ngomong ini berat mempertanggungjawabkannya. Lima takulu namala taf'alun, mengapa baca ngomong tidak memperbuatkan berat. Ngomongnya yo ini mempertanggungjawabkannya. Cuma kalau ada kawan tu tidak galak dia bu, masih bujang tidak galak ceramah dia, apalagi ceramah tentang nikah. Mas, dek ceramah dek, ada anakku nak nikah nih. Oh dah lah Pak, ngapa aku belum nikah. Berat. Saya pernah diprotes dulu bu, ceramah haji saya belum haji. Apa lah haji? Belum. Kok lah ceramah haji? No, ujiku mau mana puluh ini jawabnya nih. Apa tak boleh Pak ujiku ceramah haji sebelum haji? Ya harusnya jangan katanya. No. Berat Pak, berat. Omongan. Sudah itu apa lagi Pak? Benar dalam ibadahnya benar. Ini macam-macam Pak ibadah. Allahu Akbar. Gitu. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Oh ini oke. Berarti kamu beramal ada ilmunya. Allahu Akbar. Mana hadisnya? Ini hadisnya bagus. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Oh, puji bapak aku cek ini. Wah, agama itu bukan punya bapak. Agama itu bukan punya nenek. Apa kamu tak kunut? Nenek kami tak berkunut dulu. Apa kamu berkunut? Moyang kami dulu sampai sekarang berkunut tulah. Yang benar tuh, ngapa kamu kunut? Ini dalilnya. Apa tak kunut? Ini dalilnya. Bukan bagus tuh. Aman kita tak paling tak saling serang-serang tak. Tak saling kato-katoi tak. Mana dalilmu ini? Mana dalilmu ini? Ayo, mana yang kuat? Nah. Bukhari Muslim dengan Bukhari baik. Oh, kuat Bukhari Muslim lah berdua ini. Nah, kan cek itu Pak ya. Bukan nenek moyang, bukan. Ada dalilnya. Ada perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, wasodikin masih 3 lagi. Jumat depan baik kita Jumat sekolah lagi. Minggu apa? Bulan depan berarti ya nyambung yang 3 ini ingat Pak ya. Baru sabar dengan benar. Insya Allah dunia ini menurut penjelasan firman Allah ini tidak terlalu terbedayanian kita. Walaupun keinginan kita menggebu-gebu untuk mencari harta, untuk cari pangkat. Ada kawan dulu saya Pak, kawan saya dulu. Masalah pangkat jabatan tuh apa nian dia. Sampai depan Ka'bah tuh kuat berdoa, ya Allah, jangan digeserlah aku ya Allah. Masya Allah, mah itu nian.
Anda bilang ya Allah. Sogil aku ya Allah. Sampai mak itu depan Ka'bah nian, Bu. Malah dia diguntingnya kain Ka'bah diguntingnya supaya jualan di pasar laku. Istilah jimat lah dia itu, Bu. Masya Allah. Seorang kiai, seorang ustadz, Pak. Pak Haji, ini juga kantong aku. Apa kantong itu duit? Enggak. Ini kelambu Ka'bah, la ilallah. Untuk apa juga kelambu Ka'bah? Kalau dibawa ke pasar, jadi jimat pelaku, pelaris. Kalau bawa ke kebun, babi tidak datang katanya. Sampai mak itu nian, la ilallah. Soal-soal apa itu yang penting ke dunia ini kita usaha tidak apa-apa. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kita terima baik. Usaha penting, berdoa penting, pasrah penting. Allah yang nentukan. Wah, sugi alhamdulillah. Miskin pun ya cak mano. Inilah takdir dari Allah. Mungkin tidak banyak pertanyaan kaki di akhirat. Ya kupiasi kok tulah, apa nak tanya Allah? Siapa kupiah dari mana? Dinjuk wong Tuhan. Dem. Tak koning-koning kupiah tu. Kupiah putih dinjuk balik umroh ya Allah, habis cerita. Makin banyak bu kopiah tu, misalnya kopiah tu 700 macam. Nah, 700 macam. Lama itu ditahan dulu. Kopiah putih kemana? Kopiah kuning kemana? Hijau kemana? Ini kemana? Makin banyak pertanyaan. Tapi kopiah banyak tadi. Kopiah hijau kemana? Hijau pakai miskin ya Allah. Kuning kemana? Hijau uang lemah ya Allah. Ada juga manfaatnya. Tuh jadi Bapak Ibu saudara-saudara, cukup barangkali nanti disampaikan lagi insyaallah kalau ada umur panjang. Izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita tidak terlalu menurunkan hawa nafsu, tapi hawa nafsu perlu juga tapi dikendalikan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.